Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal gali nih bagian pendahuluan dari bukunya Ramit Sethi, I Will Teach You to Be Rich. Judulnya ini loh, langsung nanya, lebih pilih seksi atau kaya? Nah, ini nih yang bakal jadi fokus obrolan kita hari ini. Iya, judulnya yang lumayan provokatif ya. Banget. Dan penulisnya tuh langsung to the point gitu. Katanya ngelola uang itu nggak usah dibikin rumit lah, nggak perlu jadi pakar juga. Dia kasih analogi mirip kayak nurunin berat badan. Kita kan sering tuh, ya ampun debat detail kecil kayak, jangan makan karbo malam, atau makan grapefruit biar lemak kebakar gitu kan. Iya benar. Padahal intinya simpel banget. Nah itu dia. Padahal intinya ya cuma makan lebih dikit, gerak lebih banyak. Udah. Ternyata soal duit mirip juga katanya. Analogi yang pas banget sih itu. Soalnya langsung kena ke perasaan kewalahan, terus rasa bersalah juga yang sering kita rasain soal duit pribadi. Kayak yang dibilang di buku ini, orang tuh suka banget perdebatkan hal-hal kecil, eh, ujung-ujungnya jadi alasan buat nggak ngapa-ngapain. Alibi gitu ya. Persis, kebanyakan info atau kebanyakan pilihan, kayak milih reksadana buat dana pensiun gitu, malah bikin kita diem, nggak gerak. Padahal diem aja itu pilihan paling jelek, apalagi kalau umur masih 20-an. Bener banget. Dan rasa kewalahan itu, menurut penulisnya nih, sering ditambah parah sama nasihat keuangan yang udah ada. Buku ini kayaknya agak kritis ya sama saran-saran konvensional gitu. Dibilang ngebosenin, terus kurang pas buat anak muda. Fokusnya cuma hal sepele kayak, udah stop ngopi. Iya, seolah-olah kaya itu cuma perkara nggak ngopi doang gitu ya. Bukan buat kita yang pengennya uang kerja otomatis aja tanpa ribet jadi ahli. Oke. Masuk akal sih. Nah, ini nih bagian paling serunya menurutku. Dia bedain antara investasi yang seksi sama yang kaya. Investasi seksi itu, kata Safety, ya yang sering jual beli saham, ngomongin konsep ribet biar kelihatan pinter gitu depan orang. Tapi hasilnya, seringnya biasa aja. Hahaha, iya, ada perumpamaannya kan? Ada. Lucu banget. Kayak anak SD main tenis, tapi malah sibuk debat soal senar raketnya tegang apa enggak. Padahal, ya mending latihan mukul bolanya aja kan? Nah, itu dia. Sebaliknya nih, investasi yang kaya justru katanya kedengeran, ya ampun, ngebosenin banget caranya. Ya beli aja beberapa reksadana indeks yang bagus, yang biayanya rendah, terus pakai strategi buy and hold. Buy and hold tuh beli terus tahan lama gitu ya. Zaman panik, jual beli. Betul. Beli, tahan jangka panjang, terus yang penting lagi, otomatiskan nambah investasinya. Dijadwalin gitu, udah habis itu lupain aja. Lupain aja. Serius? Iya, nggak ada yang bisa dipamerin emang dari strategi ini, tapi riset yang dikutip penulis nunjukin, cara simpel ini hampir selalu menang loh buat jangka panjang. Fokusnya emang bukan pamer jago trading, tapi ya bangun kekayaan beneran, sistematis, gitu. Tapi kedengarannya pasif banget ya strategi kaya itu. Gimana kita yakin itu jalan kalau nggak dipantau terus? Nah, pertanyaan bagus. Justru, kata buku ini, pasifnya itu kekuatannya. Dengan otomatisasi sama buy and hold tadi, kita jadi nggak gampang kepancing emosi pas pasar lagi naik turun nggak jelas. Konsisten jangka panjang itu ngalahin usaha pinter-pinteran jangka pendek. Ini nyambung banget ke beberapa pesan kunci dari pendahuluan buku ini. Oke, pesan pertama apa tuh? Yang pertama, ya tadi, fokus ke kemenangan besar. Otomatisin investasi ke aset yang benar. Jangan malah pusing mikirin detail kayak nebak kapan waktu terbaik buat beli atau jual. Itu seksi sih, tapi susah banget dilakuin terus-terusan. Iya iya. Jadi fokus ke pondasinya ya. Terus yang kedua? Kedua, mulai aja dulu. Ini jauh lebih penting daripada riset kelamaan sampai akhirnya nggak jadi mulai. Ini juga penting buat ngurangin rasa bersalah karena nunda terus. Oke, mulai aja dulu. Penulisnya juga bilang, nggak apa-apa kok bikin salah di awal pas dana kita masih dikit. Anggap aja itu biaya belajar. Murah kan jadinya? Wah, suka nih ide biaya belajar. Jadi, mending salah pas modal capek-ceng daripada nggak mulai-mulai, terus nanti salah pas sudah ratusan juta ya. Masuk akal banget. Terus pesan terakhir. Yang keempat, dan ini personal banget.
Tentuin sendiri arti kaya buat kamu. Nggak harus soal punya triliunan kok. Mungkin buat Anda artinya bebas finansial buat ganti kerjaan, atau bisa bantu orang tua pensiun nyaman. Atau ya sekedar bisa boros buat hal yang Anda suka banget, sambil motong habis pengeluaran buat yang nggak penting. Itu konsep conscious spending namanya. Belanja sadar ya? Oke, oke. Jadi, kesimpulan dari bagian awal ini jelas banget ya. Daripada ribet sendiri sama kerumitan finansial, terus sok-sokan jadi investor seksi dadakan, Mendingan fokus ke langkah simple yang bisa jalan terus, otomatis. Tujuannya ya bangun kekayaan beneran buat jangka panjang, bukan pamer ilmu sesaat. Iya, bener banget. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga ya buat kita semua. Coba deh lihat pendekatan Anda sendiri ke keuangan. Atau mungkin ke area hidup lain. Apakah Anda seringnya malah tertarik sama yang rumit-rumit? Cuma buat alasan nunda ngelakuin yang simple tapi sebenarnya lebih ngaruh? Gimana pandangan Anda soal ide investasi yang ngebosenin tapi efektif ini? Menariknya kalau tujuannya emang kebebasan finansial. Nah, sebagai penutup nih, penulisnya kasih pilihan lagi, provokatif juga. Mau pamer kosakata keuangan keren atau mau duduk di singgasana emas sambil disuapin anggur? Pertanyaan buat Anda renungan nih. Selain soal investasi, ada nggak area lain di hidup Anda di mana Anda mungkin tanpa sadar lebih milih kelihatan seksi daripada bangun sesuatu yang beneran kaya? Dan kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau Anda coba ubah pilihan itu?